Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Senang sekali Pijar Katolik dapat hadir kembali menyapa Anda dengan TVRI Yogyakarta tentunya di sini, dan Pijar Katolik kali ini akan mengangkat sebuah tema, yaitu mengenai, atau kita akan berkenalan lebih jauh, lebih tepatnya ya, bersama dengan UPPK atau Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Mudah-mudahan untuk Anda yang selama ini mungkin pernah dengar UPPK KAS gitu ya, tapi apa sih ini? Nah, di sini di studio saat ini telah hadir Kepala dari UPPK KAS sendiri, Kepala dari Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang, Romo Heribertus Budi Purwantoro. Selamat datang kembali Romo Budi. Ya, halo Mbak. Sehat selalu, semangat ya, selalu ya. sehat. Selalu sehat karena tugasnya banyak sekali di UPPK KAS ya. Baik, saudara-saudari terkasih, kalau bicara mengenai Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi di Keuskupan Agung Semarang, tentunya ini adalah sebuah unit atau sebuah lembaga begitu ya, yang bertugas berkarya secara khusus di bidang komunikasi. Iya. Nanti Romo Budi akan menjelaskan apa-apa saja tugasnya, apa-apa saja programnya selama tahun 2023 ini, dan karya-karya dari UPPK KAS ini seperti apa, bisa kita simak di mana dan sebagainya. Tapi awalnya mungkin kalau kita bicara mengenai karya di bidang komunikasi begitu ya Romo ya, sehingga di Keuskupan Agung Semarang sendiri kemudian ada UPPK ini. Tentunya ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan salah satu hal, salah satu bagian, salah satu aspek yang dipandang penting oleh Gereja Katolik. Nah Romo, mungkin Romo bisa menjelaskan mengapa komunikasi ini merupakan atau dipandang sebagai sesuatu yang penting gitu bagi Gereja Katolik. Ya, untuk Gereja Katolik itu menyadari bahwa gereja ini hadir atau di dalam dunia ini sendiri. Artinya kan hidup bersama dengan yang lain, dan juga harus menempatkan, harus berinteraksi secara baik juga dengan yang lain. Maka komunikasi ini menjadi sangat sentral menurut saya juga, terkait misi kita, terkait dialog juga, terkait komunikasi untuk membangun dunia yang lebih baik saya kira ya, dengan yang lain. Maka komunikasi ini menjadi bagian penting. Dan di Gereja Katolik juga ada namanya yang Hari Komunikasi Sedunia. Hari Komunikasi Sedunia. Baik. Ini apa Romo, dan sejak kapan kita mengenal atau merayakan Hari Komunikasi Sedunia di Gereja Katolik? Tahun 1967 oleh Paulus ke-6. Jadi ini momentum pasca Konsili Vatikan kedua, ketika gereja membuka segala hal untuk hadir di dunia ini, maka lalu peran serta gereja di konteks dunia dengan suka duka, harapan dengan penderitaan dan pengharapannya menjadi makin sentral. Lalu ya disebut aja ujung tombak lah gitulah untuk dengan komunikasi itu sendiri. Dan tiap tahun rayakan harinya supaya ini menjadi pengingat gereja semakin signifikan, relevan
dengan nilai-nilainya lalu diwartakan di konteks dunia dengan berbagai platform yang semakin maju saat ini. Baik, jadi Hari Komunikasi Sedunia dicanangkan dan kemudian dirayakan setiap tahun oleh Gereja Katolik sebagai pengingat bagi kita bahwa gereja itu ingin hadir, ingin menjadi bagian dari dunia dan juga menjadi semakin relevan dan signifikan juga, begitu ya, bahwa gereja nggak tinggal di Menara Gading loh, betul. gereja berkomunikasi dan berelasi dengan semua orang dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya Romo ya. Baik, nah di konteks di lingkungan Keuskupan Agung Semarang sendiri Romo tentunya komunikasi juga dipandang penting begitu ya Romo ya. Dan untuk itu salah satu perwujudannya adalah adanya unit pengembangan pastoral komunikasi atau UPPK KAS yang saat ini dipimpin oleh Romo Budi sendiri. Dan kalau boleh berbagi Romo, tugasnya apa sebetulnya UPPK ini? Tugasnya apa? Misinya apa begitu Romo? Oh iya, oke. Jadi unit pengembangan pastoral komunikasi Keuskupan Agung Semarang ini menjadi salah satu lini pastoral di Keuskupan Agung Semarang. Sebenarnya ada unit-unit yang lain juga, ada pendidikan dan sebagainya. Juga ada komisi-komisi dan paroki tentunya ya. Lalu kalau mengatakan jati dirinya atau misi identitasnya ya di wilayah komunikasi, menjadi penghubung. Maka di konteks ini lalu visi kita itu kan memang menjadi penghubung untuk seluruh umat beriman Keuskupan Agung Semarang, umat beriman Katolik Keuskupan Agung Semarang bersama tentu teman seperjalanan yang lain juga untuk mewujudkan gereja yang kreatif. Gereja yang kreatif, lalu goalsnya itu tentu peradaban kasih seperti rencana induk Keuskupan Agung Semarang, lalu di konteks masyarakat dan dunia. Nah ini menarik menjadi penghubung ini. Jadi Paus itu pernah mengatakan, jadilah jembatan bukan menjadi tembok, gitu. Nah kalau kita ngomong ke jembatan itu kan menarik karena jembatan itu menghubungkan lini satu ke lini yang lain. Betul, itu jelas. sisi satu ke sisi yang lain begitu tanpa ya. jembatan nanti kita tidak bisa nyebrang gitulah ya. Tetapi sekaligus menghubungkan, tapi sekaligus juga mengantar orang pada sesuatu. Maka yang kita bayangkan, yang kita yakini, lalu kita ini pengen juga mengantar orang pada ya toh, dari mungkin yang belum tahu menjadi tahu. Baik. Yang tahu semakin tahu gitu kan. Yang belum sadar menjadi sadar. Ya toh? Yang sudah sadar makin sadar. Ya. Jadi yang belum bergerak menjadi bergerak, yang sudah bergerak makin bergerak. Itu yang kita pengen munculkan terus. Lalu menjadi gereja yang apa? Gereja yang kreatif, karena di posisi digital ini butuh kreativitas. Jadi katanya kan yang bisa bertahan untuk saat ini yang kreatif katanya ya kan. Nah, maka gereja yang kita bangun adalah gereja yang kreatif tentu. Lalu untuk apa kreatifnya itu? Untuk supaya makin hadirlah yang namanya peradaban kasih. Baik. Peradaban kasih di konteks tentu dunia dan masyarakat saat ini. Nah itu arah besarnya. Baik, baik. Muaranya adalah mewujudkan peradaban kasih, dan UPPK KAS berada di jalan atau di jalur untuk dalam hal komunikasi, membangun jembatan, membuat orang yang sebelumnya belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi semakin tahu, yang belum sadar menjadi sadar, dan seterusnya. Itu salah satu tugas dan misinya begitu ya Romo ya. Berat ya Romo. Ya. Tapi ini Romo, saya rasa banyak dari saudara-saudari, dari pemirsa semuanya yang mungkin sudah melihat, setidaknya melihat atau mendengar tentang apa-apa saja yang sudah dilakukan atau yang sudah dihasilkan oleh teman-teman di UPPK KAS begitu. Karena yang pasti punya channel YouTube juga ya Romo ya, sebagai salah satu wadah atau sarana untuk menyalurkan atau untuk pewartaan begitu secara umum. Nah, tapi kalau boleh bicara di tahun 2023 ini Romo, ada apa yang sudah disiapkan oleh UPPK KAS? Oke, berkait dengan arah besar itu kan perlu kita konkretkan ya. Betul. Lalu arena yang kita buat, ini ada 3 arena. Yang pertama ini terkait forum komunikasi di berbagai platform.
Baik. Jadi apapun platform yang ada saat ini, lalu kita masuki sebagai arena komunikasi. Maka di wilayah ini lalu konten-konten itu dihadirkan. Baik. Jadi ada yang di YouTube, mungkin bahkan ada di TikTok sekarang. Wow, sekarang ada di TikTok. Masuk Di radio ada juga ya, radio Romo juga, ya. lalu IG dan sebagainya, Twitter dan sebagainya. Itu yang di wilayah yang pertama. Wilayah kedua, kita nanti mengarah pada knowledge. Jadi ini mulai dikembangkan kaitannya dengan riset. Riset tentang komunikasi. Riset tentang komunikasi. Baik. Karena kita sadar bahwa kalau kita pengen berpastoral dengan baik, maka perlu pengetahuan yang baik juga. Maka di lini ini nanti kita getol terkait survei, riset, tentu arena kita komunikasi. Dan ini sudah mulai bekerja sama juga dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Baik. Lalu yang ketiga, lini ketiga adalah kita juga harus mempersiapkan SDM-nya. Maka di wilayah ketiga ini nanti arenanya adalah pelatihan-pelatihan. Untuk pelatihan ini untuk siapapun, tidak hanya untuk konteks gereja, tapi siapapun yang membutuhkan, terutama juga lini-lini gereja. Baik. Itu 3 lini yang akan kita buat. Baik, termasuk pelatihan-pelatihan ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini ada teman-teman kita nih di paroki begitu ya, di paroki yang merasa perlu pelatihan terkait media saat ini gitu, media digital. Mungkin teman-teman di paroki ingin mengembangkan pewartaan di parokinya dengan platform yang berbagai macam gitu, pengen belajar. Nah, bisa belajar sama UPPK gitu ya. Nanti bisa kontak ke UPPK dan ya teman-teman di UPPK akan mengatur supaya teman-teman di paroki juga bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan seperti ini. Contohnya begitu ya, Romo ya. Ya, terbuka pokoknya ya. Terbuka sekali. Tapi Romo, kalau sekarang ini yang sudah ada atau artinya karya-karya yang sudah dihasilkan dan bisa diakses oleh seluruh umat, oleh seluruh masyarakat secara umum juga begitu. Itu di mana aja Romo? Yang kontennya memang menurut Romo ini sesuatu yang baik untuk dilihat begitu. Kalau konten tentu yang banyak itu di YouTube Komsos. KAS. Oke, namanya Komsos KAS ya. Ada apa aja Romo di sana? Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi gini, jadi kita mau, karena kita sebagai penghubung tadi, kita mau menghubungkan lini-lini pastoral di Keuskupan Agung Semarang. Maka nanti setahun inilah nanti akan banyak sekali konten yang bekerja sama dengan lini-lini yang tadi saya sebut. Jadi nanti ada terkait pendidikan ada, lalu nanti ada lini tentang kerawam ada tentang sosial ekonomi ada, lalu ada yang intern itu nanti liturgi, lalu katekise itu ada. Yang harian itu renungan harian itu selalu muncul. Yang anak-anak ini yang baru ada namanya Baby Family. Oh baik, ini animasi ya, animasi Romo, simpel yang memuat nilai-nilai anak-anak lah. Misalnya tentang membersihkan, merapikan pakaian setelah bangun tidur, terkait mandi, menabung dan sebagainya itu. Itu yang konten-konten yang kita buat untuk tahun inilah. Baik. Jadi memang apa yang sudah dibuat oleh UPPK KAS itu banyak sekali yang sudah dihasilkan dan untuk banyak segmen begitu ya. Ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk orang dewasa, untuk remaja juga, ada film juga ya Romo ya. Nah nanti kita bahas lebih lanjut pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Pijar Katolik. Terima kasih saudara-saudari terkasih, masih di Pijar Katolik bersama dengan Romo Heribertus Budi Purwantoro PR, Kepala Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang atau UPPK KAS. Nah, Romo Budi tadi sudah menyinggung karya-karya dari teman-teman di UPPK KAS ini sudah banyak sekali, bisa diakses melalui berbagai macam platform begitu, dan ini sebagai salah satu bagian pewartaan, sebagai salah satu upaya UPPK untuk turut serta mewujudkan peradaban kasih. Nah, sejauh ini Romo, apa ya yang menjadi
tantangan begitu Romo bagi UPPK sendiri Romo. Ada nggak Romo? Dengan begitu banyaknya yang dihasilkan begitu ya, saya membayangkan pasti produksinya luar biasa, dapurnya pasti luar biasa gitu. Kalau tantangan teknis tentu terkait timeline dan sebagainya ya, dan saya juga makin berpikir untuk menambah volunteer terkait itu. Tetapi yang menurut saya tantangan terbesar itu terkait delivery ya. Jadi selalu kita pikirkan kan kita itu sebenarnya untuk gereja itu punya nilai-nilai yang sudah sangat kaya dan diyakini ya bertahun-tahun itu. Lalu bagaimana ini di delivery ke sebuah platform yang punya dinamikanya sendiri kan? Itu sehingga itu audiens atau umat itu terutama umat itu bisa menikmati sesuai zamannya. Itu yang menjadi masih kita diskusikan supaya di lain sisi supaya kita juga tidak larut dengan konten-konten yang ya sekedar gitu. Kalau konten sekedar mungkin yang bikin gembira heboh itu bisa saja. Tetapi bagaimana yang tadi membuat hal yang baik tetapi bisa dinikmati dengan renyah. Nah ini memang baru kita pikirkan dan kita juga baru mencoba kerjasama dengan berbagai pihak supaya ini menjadi makin bisa kita kelola dengan baik. Itu tantangan terbesar menurut saya. Baik. Tapi Romo kalau selama ini sampai sejauh ini begitu ya, kalau Romo melihat bagaimana tanggapan dari audiens, tanggapan dari umat, saya yakin yang mengakses apa karya-karya UPPK KAS itu tidak hanya umat di Keuskupan Agung Semarang ya Romo ya. Nah sejauh ini bagaimana tanggapan umat, tanggapan audiens terhadap karya-karya UPPK sendiri? Ya saya kira tentu kita berpikir bahwa ini membantu umat dan ya respon-responnya positif. Jadi respon-responnya positif, hanya nanti semoga keluasan ini makin banyak. Dan kita juga tentu bekerja sama juga dengan Konsos KWI juga. Termasuk yang terakhir kemarin itu buat film web series itu kan bagian bagaimana kita bekerja sama supaya lini-lini umat yang kita jaring seperti penjala manusia itu tuh makin besar, makin besar. Luas. Tentu kita juga terbuka dengan masukan-masukan dari umat juga ya. Kalau misalnya kok butuh konten ini sebentar lagi juga ada konten tentang perkawinan, mungkin kan banyak yang butuh juga tentang perkawinan, lalu nanti kita delivery. Nah nanti gini Mbak, nanti kita lihat selama setahun ini kira ya, karena menurut saya itu konten apapun itu yang penting konsistensi kok menurut saya. Seringkali kan kita itu baru awal itu gencar banget bikin terus ya, bikin terus atau kalau dilihat ini kok enggak banyak yang nonton lalu berhenti. Kalau saya lihat di pengalaman YouTube yang lain lah, itu tak lihat dari ternyata sudah tahun 2015 bahkan ada yang lebih sebelumnya baru melihat kenaikan prosesnya. Saya kira kita juga nanti akan mencoba itu konsisten terkait konten-konten yang kita buat. Baik, karena memang kontennya ini bermacam-macam sekali. Kalau pemirsa belum pernah mengaksesnya dan membutuhkan ini ya, misalnya katekese itu ada banyak sekali. UPPK sudah membuat konten untuk katekese itu banyak sekali. Kalau mau belajar apa aja tentang iman ya, kurang lebih ada di sana ya. Ada banyak romo-romo yang berbagi tentang banyak ajaran-ajaran dan seterusnya. Jadi semuanya bisa diakses di sana. Nah, kalau bicara tentang keterlibatan umat gitu Romo dalam mungkin tidak secara langsung di UPPK gitu ya, tapi dalam hal komunikasi gitu Romo. Tentunya ini umat bisa terlibat juga ya sebetulnya dalam karya-karya komunikasi ya. Nah, ini bagaimana caranya atau contohnya bagaimana Romo? Kalau menurut saya begini, umat ini kan tidak usah menunggu UPP komunikasi atau Komsos di wilayah Kepan. Kalau memang karena kita itu kan mau mewartakan kebaikan. Betul. Jadi kalau menurut saya umat itu bisa kok buat akun-akun sendiri gitu loh. Jadi nggak apa-apa ya Romo ya. Boleh. Nggak usah nunggu, nggak usah izin, nggak usah. Menurut saya itu kan dasarnya gini, makin banyak produktivitas, makin banyak produk
makin produktif kita, bahkan sampai lini umat itu makin banyak, saya kira makin bagus. Dan kita tidak perlu, ini sudah buat renungan, kok saya buat, tidak perlu bilang begitu, makin banyak makin bagus. Sama topiknya nggak apa-apa ya Romo ya? Karena kan pembicaranya beda, orangnya beda. Nah itu menurut saya itu, jadi teruslah untuk membuat lah konten, terutama yang anak-anak muda itulah, anak-anak muda itu buat aja. Jadi kita nanti bersinergi juga. Baik, nah ini ya untuk anak-anak muda, untuk para OMK nih, nah, silakan langsung berkreasi, nggak perlu nunggu nggak perlu nunggu dari atas gitu ya Romo ya. Nanti teman-teman di paroki bisa langsung mulai bergerak dan mungkin bisa awalnya dalam lingkup paroki dulu dengan sesama OMK di paroki ya silakan, dan kalau perlu bantuan pelatihan begitu bisa hubungi teman-teman di UPPK KAS supaya bisa menghasilkan karya-karya untuk pewartaan yang lebih baik lagi begitu. Nah, Romo ini kalau ada pemirsa atau saudari-saudari teman-teman yang muda-muda ini mau bergabung dengan UPPK gitu, apakah bisa Romo? Oh, sangat bisa. Sangat bisa ya. Jadi karena gini, kita itu kan di wilayah komunikasi. Ya. Wilayah tadi jembatan itu lah. Daripada membuat tembok gitu kan. Jadi siapapun yang pengen bergabung bekerja sama, kami buka selebar-lebarnya. Ya. Jadi ini juga sudah mulai nih Mbak. Jadi ada yang WA langsung pada saya untuk bekerja sama. Bahkan ada yang mau buat skripsi tentang komunikasi sudah kontak juga. Jadi ini manapun, entah lembaga, entah universitas, entah pribadi, itu pokoknya bisa ya, bisa untuk bekerja bisa. sama. Baik. Teman-teman di UPPK KAS itu markasnya ada di Pringbulung ya, Romo ya. Di Pringbulung, di seberang gereja Pringbulung itu ada masuk sedikit gitu. Nah, nanti teman-teman UPPK ada di sana. Yang saat ini sedang dikerjakan Romo, sedang ongoing begitu. Karya apa yang harus dinantikan oleh para umat semuanya? Kalau yang rutin sudah setiap hari lah, itu renungan harian ya. Itu tiap hari bisa. Ini baru publikasi termasuk membuat narasi tentang penganugerahan Doktor Honoris Causa dari UIN, Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk lini kita kan Kardinal Ayuso. Ini nanti minggu ini kita delivery terkait itu supaya gema tentang keberagaman ini juga kita ambil bagian lah di situ. Baik. Itu salah satu yang sedang dikerjakan saat ini, dan tentunya ada banyak lagi hal-hal baik yang akan terus diwartakan, akan terus dikirimkan oleh teman-teman di UPPK KAS kepada seluruh umat di Keuskupan Agung Semarang. Tidak hanya umat Katolik, tapi pada dasarnya ini bisa dilihat, bisa diakses oleh siapapun begitu ya Romo ya. Siapapun dengan niat baik, dengan sama-sama ingin mewujudkan peradaban kasih di dunia kita, tentunya kita bisa saling bekerja sama. Begitu. Baik, pesan terakhir dari Romo Budi untuk seluruh umat, untuk seluruh pemirsa saat ini. Ya, marilah kita tetap berkomunikasi dengan baik di berbagai lini, mewartakan kabar baik, sukacita dengan konten-konten, dan siapapun saya kira dimandatkan untuk mewartakan itu lewat konten-konten yang bermutu saya kira, sehingga kita juga saling bisa berbagi kebaikan satu sama lain. Baik, berbagi kebaikan satu sama lain melalui pesan-pesan yang kita sampaikan kepada orang lain, dan silakan orang-orang muda Anda juga bisa mulai bergerak, berkarya di bidang komunikasi secara khusus, dan nanti teman-teman dari UPPK KAS siap untuk mendukung begitu ya Romo ya. Terima kasih Romo Budi untuk kehadirannya, untuk penjelasannya. Sukses selalu untuk UPPK KAS. Dan sampai di sini saudara-saudari terkasih, Pijar Katolik untuk episode kali ini saya Anastasia Desi undur diri bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa dan Tuhan memberkati.
tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab Tuhan dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri.